Halo Users, Halo. selamat sore. Berjumpa lagi bersama gue Susetio di sini Dan dan Hani setiap hari Kamis jam 4 sore ada Uzone Talks. yang awam jadi paham. Yes, Han, gue mau nanya dong. Lu Apa kalau sih? di handphone pasti lu pakai inilah ya operator ya. Tapi kalau Iya di dong. rumah, lu pakai ini nggak sih fixed broadband? Pakai SD pakai gitu? pakai. Pakai ya. Biar tetap up to date dan gak kayak orang gua gitu. Iya, berarti artinya lu di rumah pakai namanya Iya, fixed broadband. pakai wifi ya. Oke. Tapi lu tahu nggak sih kalau selain operator yang biasa kita Iya, pakai nih iya. sama apa ISP fixed broadband yang kita pakai, ini ada nih yang lagi baru, yang lagi rame diomongin, namanya Starlink. Bukan Jadi minuman yang keliling-keliling itu bukan ya? Starbucks keliling. Iya, bukan ya? Bukan ya? Karena ini Starlink punyanya si Elon Musk. Elon Musk. Jadi layanan internet berbasis satelit. Lu tahu nggak? Harusnya tahu ya. Tahu. Ya, gue sih juga pengen tahu lebih banyak. Makanya Tapi gua gua iya baru tahu sebatas kayak oke ini bisa Be- ngakses internet betul, melalui satelit bedanya gitu. seperti apa dengan Iya. operator seluler atau dengan internet fixed broadband. Bukan gue yang ngomong, tapi temen gue yang sudah cukup lama gue kenal dan Lama dia ya? sudah fase lah berkecimpung di industri telekomunikasi. Langsung saja kita sambut Mas Doni Ismanto. Selamat sore Mas. Halo Mas. Sore. Oke, Mas Doni ini kita perkenalin dikit ya. Ini adalah sebenarnya teman gue juga, teman lama dari lapangan. Jadi dia seluk-beluknya memang di industri telekomunikasi sekarang. Jadi founder Indotelco Forum ya. Ya, Indotelco Forum sama indotelco.com. Dan ini Nah, kalau awalnya indotelco.com ya, itu portal teknologi informasi. Kita mungkin salah satu 12 tahun lalu kita kita bangun portal teknologi informasi. Dulu itu kan yang berbasis .com, tapi teknologi informasi sangat sedikit ya. Jadi kami termasuk pionirnya dan kita pilih telekomunikasi. Tapi kalau di telekomunikasi kita bicara bisnis dan regulasi. Saya lihat unique marketnya di situ. Makanya kita bisa bilang untuk Indonesia kita yang pertama waktu itu di portal teknologi, tapi fokus tentang telekomunikasi, bisnisnya dan regulasi. Makanya komunitas ini namanya Indotelco Forum. Setelah 6 bulan portalnya berdiri, karena kita sadar tanpa komunitas portal ini susah berkembang, karena waktu itu kita tahu lah ya, masih media cetak itu sangat kuat. Iya. TV sangat kuat, jadi kami sadar kita harus bermain below the line, maka kita bikin forum namanya Indotelco Forum. Sekarang sih udah ada sekitar 2000-an, tapi pandemi benar-benar memukul kami nggak bisa bikin offline. Biasanya kita rutin 3 bulan sekali. Kita belum, sekarang pun cash perusahaan juga belum begitu bagus. Kita nggak berani, karena ini perusahaan yang benar-benar kita bangun sendiri, nggak ada backup big Dari capital, manapun. jadi kita harus hati-hati dalam mengelola keuangan. Jadi kami belum berani bikin event lain. Artinya, tapi segmennya tetap setia di telekomunikasi lah ya. Betul. Core-nya ya seperti Core itu. telekomunikasi. Jadi kalau ngomongin telekomunikasi udah paling bener lah, Mas Doni lah. Ngelotok ya. Ya udah ngelotok. Ya udah langsung pertanyaan pertama deh. Mas Don, jadi Starlink ini kan kayak tiba-tiba yang tadi Tio bilang ya, muncul di permukaan. Mungkin orang-orang, khususnya orang Indonesia gitu ya, mungkin awal mula mereka attracted sama berita-berita seperti ini mungkin karena Starlink punyanya Elon Musk. Elon Musk tuh juga lagi greget banget lah namanya gitu, apalagi dia beli Twitter segala macam. Tapi sebenarnya ya ini beyond Elon Musk gitu kan, apalagi dari segi bisnis ketika di Indonesia. Nah sebenarnya yang dari Mas Doni tahu gitu, Starlink ini sebenarnya kayak gimana sih bisnis modelnya dan Konsep mungkin teknologi iya, dulu konsep- kali ya. Iya, Iya, menurut teknologi saya, dulu deh. Starlink ini tidak menaruhkan sesuatu yang baru ya. Sebetulnya Karena tidak baru ya. Tidak baru, karena dia itu baru karena dia memanfaatkan orbit yang rendah. Oke. Leo. Low Earth orbit, ya kan. Biasanya kan satelit itu di di geostasioner di 350.000 kaki tinggi. Nah, kenapa Starlink ini menjadi sesuatu yang unik? Sebenarnya yang sekelas Starlink ini udah ada yang coba dulu teknologi hubs. Ingat nggak zamannya Loon Project? Iya, Google. Sebenarnya mirip-mirip Di Leo. rendah, angkasa yang rendah, dia mau mencoba memberikan akses internet. Tapi kenapa Starlink ini menjadi sesuatu yang membuat sekarang wah gitu dan menjadi pembicaraan orang? Kita nggak bisa lepaskan dari sosok Elon Musk-nya. Iya.
kita harus akui Elon Musk ini seorang visioner dan marketer sejati. Coba lihat apa yang dia bikin, mobil. Sebenarnya mobilnya itu kalau ada orang bilang mobilnya itu biasa sekali, sederhana, tapi orang lupa sebenarnya Elon tuh menawarkan teknologi di mobilnya, mobil yang bisa autonomous car, mobil yang didukung oleh teknologi. Tapi orang lupa, orang lihatnya ini mobilnya masuk ke Tesla biasa aja. Coba masuk ke yang punya merek lain lah kita sebut, yang Korea punya atau Cina punya sekalipun, dalamnya ramai atau apa. Nah ini sama Starlink. Starlink keberaniannya Elon ketika dia memulai proyek Starlink ini, dia melepas satelit-satelit kecil itu dengan Falcon 9-nya. Sebetulnya ini yang saya pakai topinya ini Falcon Heavy 9. Nah ini yang dipakai oleh Elon untuk membawa satelit-satelit kecilnya dia luncurkan. Sekarang itu kan kalau nggak salah sudah ada 7.500 satelit. Memang angkasa tuh ya? Memang angkasa di Leo. Nah keberanian dia kan dia memulai itu, sebenarnya orang udah tahu sih nanti ini teknologi lumbar itu nggak bisa didinai, itu akan terjadi. Dan tapi Elon kan keberaniannya untuk memulai, dia visioner kan, dia mulai. Dan ini sudah jalan, makanya sekarang itu atraktifnya apa sih? Atraktifnya ya di sosok Elonnya, orang pengen coba barangnya Elon. Dan saya rasa sih ya namanya kalau Indonesia ya yang kayak gini juga paling saya rasa 3 bulan atau apa, habis itu ya nanti biasa lagi, nanti orang akan balik ke yang lama atau akan menjadi lebih realistis. Kalau sekarang kan orang pengen, kalau kita lihat di medsos gitu ya, orang bangga banget unboxing kotaknya si Starlink kan gitu loh. Nah ini kan ya biasa lah di Indonesia. Karena lagi hype aja mas ya. Ngomong. Karena nanti ujung-ujungnya mereka akan bicara kualitas. Hari ini saya baca berita Starlink mengalami masalah karena kena badai matahari. Quality internetnya turun, ya kan. Jadi siapa bilang Starlink nggak punya masalah? Gitu kan. Nanti mungkin ada aja yang namanya di luar angkasa kan banyak yang beyond kontrol manusia, ya kan, namanya ini kan. Jadi apakah akses satelit ini reliable? Konsepnya di telekomunikasi itu kan selalu mereka membuat jaringan itu ring. Biasanya bikin layer sampai 3. Nggak mungkin dia cuma mengandalkan satu akses. Ya, apalagi kalau kelasnya enterprise. Kalau kelasnya enterprise nggak mungkin dia hanya mengandalkan pakai fiber atau pakai seluler, nggak mungkin. Selalu ada backupnya. Ada backup. Nah, itu ya makanya saya bilang syukur-syukur dengan ada kejadian yang hari ini saya baca ya di berita terkena badai matahari itu dan quality internet turun, orang menjadi sadar, ini ternyata nggak segitu-gitu banget gitu loh. Makanya ketika saya baca berita katanya kena hujan pun nggak turun atau apa, ya belum pernah, maksudnya mungkin itu belum the real challenge dari Mother Nature ke Starlink. Nah sekarang dia ngalamin kan, dan Elon kan udah ngumumkan di X-nya gitu. Tapi gini, balik dulu ke pertanyaan awal kali ya Mas Doni ya. Dari gue mah ini mungkin nggak apa-apa kayak gue ya, udah sedikit paham ya. Tapi mungkin orang-orang di sana atau users itu nggak bisa mungkin bisa dijelaskan secara apa ya? Mungkin ada analogi atau penjelasan sederhana. Beda sama internet di handphone. Internet dengan tadi si Hani pakai IndiHome, gue pakai Biznet, dengan internet si Starlink ini. Itu perbedaannya secara apa, sederhananya seperti apa sih? Kalau yang paling memudahkannya itu di level akses, kan ada backbone, backhaul, akses. Oke, kalau sekarang kita bicara di level akses, kalau dia seluler, dia pasti pakai pakai udara, pakai BTS yang dibilang frekuensi. Ya kan? Kalau dia Biznet, tadi boleh nyebut merek? Boleh, Biznet, IndiHome boleh. Misalnya dia pakai si B atau dia pakai si F atau dia pakai sekarang ada X juga ya, atau M tadi, itu di level aksesnya dia narik kabel ke pelanggannya kan, fiber optik. Ya makanya fixed broadband ya disebutnya. Fixed broadband. Kalau yang satelit pasti dia langsung dari satelitnya. Dulu ingat nggak yang namanya produk namanya Bairu, PSN punya. Telepon satelit itu yang iya ini sih belum lahir ya. Iya mungkin enggak lah. Itu langsung direct ke satelit. Tahun 90-an sih.
98. Iya. Iya belum lahir. Iya, belum lahir ya. Baru lah. Iya ya kayak yang kayak gede terus Baru dia- dibuka Itu gitu. bener langsung ke satelit. Mas? Langsung ke satelit. Iya. Which is dia clear banget suaranya. Ya, Enggak, belum maksudnya- tentu. Oh, Kalau belum tentu hujan ya? atau apa, kalau satelit Geo itu kan kalau dia di Sekarang kayak dipakai buat yang di kapal di kapal juga. ABK Ah, ABK iya. Di gitu. kapal sekarang kan banyak juga balik kalau kapal dia pakai satelit Geo pasti pakai teleponnya Beirut. Teleponnya itu telepon satelit. Oh. Tapi kalau sekarang kapal kan juga ada yang manfaatin Starlink. Oh, ada. iya, iya, Pelni, iya, iya, iya. Pelni setahu saya pakai Starlink. Oh, Pakai oke oke Telkomsel. oke. Jadi di level aksesnya itu udah beda nih. Oh. Nah, tapi berarti kalau yang si satelit dia udah dari satelit paling pakai VSAT, VSAT-nya dia sebar jadi WiFi ya ditangkap lah sama si CPE-nya perangkat. Tapi kalau ada juga kan si selular backbone-nya bisa aja satelit. Oke, ya betul. Bisa. Ini Yes. misalnya kayak di Papua jaringan putus. Telkomsel pasti beli link ke Telkom. Pakai pas di backhaul-nya mungkin dia pakai fibernya atau dia langsung pakai microwave langsung pakai satelit. Pakai selulernya Seluler. BTS-nya. Jadi sama, tapi yang paling membedakan itu di level akses, Tapi di level pengguna sekarang kan dengan di tingkat level akses terus di wifi-in ya nggak terasa bedanya. Nah, sebenarnya kembali ke Starlink, yang paling ditakutkan itu sekarang itu adalah fitur dari Starlink itu direct to cell. Direct to cell. Direct to cell. Jadi dari satelitnya itu dia langsung bisa kirim SMS. Dia bisa kirim SMS. Bisa. Maksudnya antar pengguna. Iya, antar pengguna. Jadi Oke. dia udah benar-benar kayak seluler. Itu yang paling ditakutin sekarang. Maksudnya ditakutkan dari segi Ditakutkan privasi oleh atau regulasi? konteksnya ini dalam Persaingan. bisnis. Oh, oke. Karena kalau udah kayak gitu kan peran operator Iya. seluler kan jadi tertekan kan. Iya, iya, iya. Ada peran mereka yang diambil. Nah, ini yang kalau nggak salah ada di beberapa negara Starlink sedang melakukan uji coba direct to cell. Oh, oke. Tapi kan ya maksudnya terlepas dari itu memang berapa banyak sih yang pakai SMS kan dia Enggak, pakai dia hanya saya bisa nelpon Maksudnya biasa. mau ke perangkat mobile atau gimana sih? Ke perangkat mobile. Perangkat mobile Langsung kan ke berarti dengan kita nomor yang dengan LTE perangkat. Jadi dia nggak perlu ganti nomor. Perangkat. nggak perlu ganti perangkat. Ah. Ya, Ah. nggak perlu ganti perangkat, tapi dia bisa buat nelpon. Oh. Dan handphonenya cukup handphone LTE. Bener-bener seluler function Benar-benar gitu jadi ya. cellular function. Oh gitu. Ini yang killer apps-nya Si Starlink. yang sebenarnya beyond yang ditakutkan oleh pemain-pemain existing kita. Itu berarti dari sisi bisnis ya. Iya. Dalam artian kalau kami sih ngeliat konsumen ya kita anggap aja di posisi konsumen ya selama lu fiturnya berguna bagi gua ya gua akan pakai yang paling memudahkan atau paling ini ya. Tapi gimana dengan regulasinya? Itu Ya regulasinya itu, ini yang masalah kan. Kita ini kan high regulated industry, terutama di telekomunikasi. Misalnya nih contoh kayak gini numberingnya gimana? ya itu Block dia. number sebagainya dan sebagainya. Nah ini yang jadi masalah, ini jadi masalah nanti. Sementara ada pemain lama yang sudah mengikuti semua aturan. Aturan. Ketika mereka dapat BHP telekomunikasi, mereka dapat lisensi modern, berarti ada BHP blok nomor yang juga mereka bayar. Iya. Mereka bayar USO, Iya. ya kan? Mereka bayar frekuensi. Iya. Regulatory cost di Indonesia ini kan gede, bisa 20% Dari cost cost production Ya, itu kan sangat tinggi gitu loh. Nah, ini yang di Starlink ini di bypass. kalau jangan kayak gitu berarti kan, nah sekarang saya nggak tahu ya, tapi yang saya tahu katanya Starlink sudah memenuhi lisensi Waduh. sebagai penyelenggara Gitu ya? jasa internet di Indonesia, karena dia punya lisensi operator VSAT dan penyelenggara jasa internet. Artinya Starlink pasti membayar BHP telekomunikasi. Apakah- Harusnya gitu, Mas. Harusnya. Ini sepemahaman saya karena itu kewajiban dari regulasi. Iya betul. Artinya Starlink itu harus bayar USO. Hmm. Sumbangan USO dia harus bayar 1,25% dari Keuntungan. revenue kotornya dia harus bayar gitu loh. Dan itu berarti kalau dengan kayak gitu kan equal playing field lah, ya kan. Tapi kalau saya nggak tahu nih kewajiban ini diikuti nggak? Karena biasanya dengan lisensi modern dikeluarkan, kewajiban itu juga harus dipenuhi. Kalau enggak ya enggak lah. Tapi gini, goblok-goblokan aja ya Mas Yon ya. Apapun ininya perusahaannya itu dan layanannya ya ketika tadi ada aturan segala macam yang harus diikuti, setidaknya kan ada kita tahu dulu ya di mana-mana ya perusahaannya dulu
ada, terus mungkin susunan apa sih namanya, susunan perusahaannya, direksinya dan segala macam, baru produknya. Ini kan mohon maaf nih, kita nggak tahu, tahu-tahu ada produknya, terus juga memang kalau harus mengikuti aturan ada apa sih tadi, USO-nya harus dibayar. Ini aja kita nggak tahu nih. Kalau ngadunya dari itu gimana? Secara bisnis kayaknya ada yang satu step dilengkapin kayaknya ya. Inilah kehebatan, the power of Elon Musk. Orang trust, brand itu trust. Orang trust sama sosok Elon Musk, ya kan. Padahal memang ada kan nama, kalau nggak salah nama PT-nya PT Starlink Service Indonesia. Saya yang di coba dicek Indonesianya lagi ya. di Indonesianya. Di Singapurnya sebenarnya yang ininya kan. Di Indonesia tadinya cuma reps. Tapi karena di sini kita ribut harus penuhi aturan-aturan, akhirnya jadi nggak reps tapi PT Starlink Indonesia lah. Tapi menurut saya juga nggak tahu, ini kan katanya dia mau launching, mau ini, tapi orang sudah ada barangnya datang, ya kan. Ini barang yang datang itu kalau saya lihat dia belinya dari situs commerce luar, datang websitenya. Ini gimana, minimal kita kan baru diresmiin tuh IDTH, Balai Sertifikasi Perangkat. Dimanapun kan barangkatnya harus disertifikasi dulu. Iya betul, ada gitu. sertifikasi postal kan. Nah iya, ini kan kok ada barang bisa masuk. Nah ini kan harus ditertibkan dong sama. Setahu saya sampai ke sini tadi, saya belum tahu tuh ada komersial resminya Starlink. Udah tahu belum? Belum. Nggak ada kan? Ada nggak iklannya atau apa? Saya nggak tahu. Tapi kalau dia dapat ULO, SKLO-nya udah keluar, ya kan. Tapi kapan dia mulai betapa hebatnya dia, ya kan, dia belum melaunch resmi, orang udah banyak yang beli. Ini barang datang dari mana, ya kan. Ini tapi kalau alat telekomunikasi itu kayak handphone juga nggak sih, harus ada unsur kandungan TKDN-nya? Oh, kalau yang dia perangkatnya dia ini kan ke dia kan kita harus beli ini kan, antenanya itu antenanya itu. Nah, itu harus ada unsur TKDN-nya. Kalau setahu saya, kalau di Visat nggak ada deh. Oh nggak ada ya? Oh memang nggak ada. Dia kan dia dianggap tuh Visatnya. Oh. Itu dianggap Visatnya kan. Oke. Nah, kalau TKDN-nya kan di sini nih 40% dia nih wajib nih handphone. Di handphone. Oh iya. Tapi kalau di Visat nggak, setahu saya. Oh gitu ya. Oke. Tapi yang ya bagaimanapun barang yang kayak gitu kan harusnya. Tapi mungkin karena sekarang zaman commerce ya. Tapi walaupun barang dari luar sekalipun kan harus ada sertifikasi. Ya kan. Nah ini kan kalau saya lihat banyak orang dapat, apa benar tuh penjualan langsung dari Starlink Indonesia nih konteksnya ya. Karena di mana kantornya saya nggak tahu. Nah itu ya kan? Goib nggak ada. Iya nggak tahu. Belum ada kan. Kita nggak bilang goib ya. Dan sampai sekarang siapa pejabat Starlink Indonesia kita nggak tahu. Iya, orang-orangnya nggak tahu siapa. Tapi begitulah, kita harus akui ya kekuatan merek gitu loh. Kekuatan mereknya ini kuat banget gitu loh. Merek ini kuat dan brandingnya juga. Sekarang gimana sih melawan merek yang kuat kayak gini? Kalau menurut saya sih ya kita nggak bisa ini. Menurut saya biarkan masyarakat mencobanya. Apalagi dengan ada peristiwa yang hari ini, yang kejadian badai matahari yang menurunkan kualitas layanan mereka. Orang kita akan mulai sadar, oh ternyata ini juga nggak perfect gitu. Iya, nggak sehebat-hebat itu juga lah barang ini gitu loh. Ada juga down-nya, namanya teknologi kan gak ada yang perfect. Yes. Nah, oke, jadi gini, Starlink ya pasti punya kekurangan, tapi juga pasti ada kelebihannya. Sebagai internet berbasis satelit, sebenarnya idealnya itu memang buat di perkotaan atau rural, atau sebenarnya memang pedalaman. Karena setahu saya pun yang beberapa uji coba juga lebih ke Papua, 3T dan sebagainya. Saya dengar waktu itu mau diuji coba buat IKN, tapi saya belum tahu tuh hasil uji coba yang IKN itu gimana. Bilangnya sih bulan ini sih Mas, bulan Mei. Harusnya kan dipublish ya, minimal oleh regulator kita. Regulator juga harus terbuka lah soal ini. Gimana tesnya mereka yang resmi gimana. Jangan sampai masyarakat taunya, malah masyarakat yang tahu sendiri. Saya baca tuh ada orang di salah satu kota di Jawa Barat coba. Terus kan itu jadi viral, ya kan. Terus ada orang yang coba hujan nggak apa-apa. Nah itu kan tidak yang tes yang tersertifikasi gitu lah. Makanya saya tuh mengundang regulator kita, tesnya apa sih hasilnya di IKN, tolong dibuka. Jadi masyarakat fair. Nah kembali ke yang tadi, sebenarnya kalau untuk di perkotaan, dalam hal ini Jakarta ya, Jakarta, kota seperti Jakarta kita harus fair lah. Sudah terlalu banyak pilihan. Kita punya
selular, kita punya fixed broadband, terus kita punya satelit juga. Karena satelit yang geo itu banyak juga melayani ATM, melayani kantor-kantor. Jadi udah full crowded. Nah ini di sini negara harus hadir. Sebenarnya pemain seperti Starlink ini apakah memang untuk di daerah seperti ini? Idealnya sih dia harusnya di daerah 3T, di mana satelit Satria nggak ada. Jadi melengkapi Mas ya? Iya. Atau dia di daerah Indonesia Timur, di mana hanya di situ ada satu operator. Ya, kita harus cobalah kita ke Indonesia Timur, misalnya ke daerah, let's say lah daerah Sulawesi atau Tambang. Kita harus fair juga. Di situ masyarakat sebenarnya willing to buy-nya ada, uang ada, tapi pilihannya cuma satu dan nggak begitu-gitu banget gitu. Ya wajar dong dia punya backup. Ya, bagi saya sih itu lebih fair. Ya kan, kalau memang ada yang mau masuk ya silakan, tapi kita nggak bisa halangi. Tapi kalau idealnya kalau untuk daerah 3T, buat apa ada BIM-nya Satria di situ kalau ditaruh lagi si Starlink di situ gitu loh. Satria aksesnya di subsidi negara. Bayangkan Starlink langganannya mulai dari 700.000, kasihan banget orang 3T kalau bayar semahal itu kan buat. Padahal tujuannya kalau enggak ya nggak usah ada Satria. Ngapain besok mau luncurin Satria lagi? Ngapain? Gitu. Mending kerjasama sama Elon. Pastikan Elon bisa memberikan harga yang murah, terjangkau. Pastikan jaringannya, gateway-nya Elon itu ada di sini, NMS-nya ada di kontrol Indonesia, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Tapi ingat ya, Elon ini makhluk tidak apolitik. Dia politik loh, dia politician. Betul. Ingat kejadian di Ukraine. Dia tetap on kan, akhirnya drone-nya bisa jalan. Yang kejadian di Israel juga sama. Jadi orang ini bahkan dia berkunjung ke Israel. Dia ini bukan apolitis, dia politis, dia punya kepentingan politik. Jadi kalau ketika kita benar-benar jaringan komunikasi kita tergantung sama dia, khususnya daerah-daerah 3T itu kan kedaulatan negara kita ngeri nanti. Dan makanya saya bilang ya, saya sih lebih mendorong daerah-daerah 3T itu ya itu operator Indonesia lah yang iniin, atau oleh negara dalam hal ini Bakti gitu. Jadi ini agak secara bisnis agak membingungkan ya menurut saya ya, karena dia di tengah kota harga mahal. Bandingin aja, lu berapa langganan? 500 sih. 500, dikit ya. Iya dong. Saya jarang di rumah nih maksudnya udah harus beli perangkat lagi kan Mas dan sebagainya. Tapi kalau di pedalaman kita juga ada apa sih tadi ke isu-isu soal keamanan dan sebagainya. Jadi harus apakah berarti enggak, justru maksudnya Mas Doni kalau di Jakarta crowded sih. Iya, maksudnya apakah berarti artinya ketika pun harus didorong ke 3T atau ke pedalaman ya tetap nggak boleh datang kucuk-kucuk gitu ya. Tetap harus ada ininya dong supaya kan di situ ada privacy dan ketergantungan segala macam. Kalau menurut saya gini, makanya tadi kenapa dia harus mengikuti aturan di Indonesia. Dia jadi operator VSAT, berarti itu kan dia ada kewajiban dipenuhi. Terus dia jadi operator PJI, berarti ada kepentingan Indonesia diakomodasi karena dia ikut regulasi Indonesia kan. Nah sekarang kan dia juga kerjasama sama ABGI. Ya betul. Saya berarti dia akan dipakai ABGI buat jualan anggota-anggotanya ABGI. Iya betul. Nah berarti apalagi IEX-nya pakai kita punya, IP-nya pakai kita punya. Ibaratnya kontrolnya itu dari Indonesia gitu loh. Harusnya begitu ya. Udahlah secara security kan. Tapi untuk yang di daerah 3T kalau dia dibiarkan, memang ada PJI kita yang di daerah 3T kan nggak ada. Makanya jangan dibiarkan dia sendiri. Saya bilang itu nanti kita tergantung sama dia. Anda bisa bayangkan nggak kalau di Papua ya terus dia dimanfaatkan oleh OPM. Anda lihat nggak OPM itu bisa main Facebook atau apa? Kadang-kadang dia pakai telepon satelit. Telepon satelit berarti dia dari satelit langsung dia bisa. Telepon satelit kan mahal ya 2 juta atau apa. Kalau dia bisa dapat 700.000 pakai Starlink. Nah ini kita harus ingat ya. Sekarang ini perang itu bukan perang door. Iya betul. Perang itu perang informasi. Betul. Saya ngelihat sendiri akun-akun YouTube yang dimanfaatkan oleh OPM atau apa buat diseminasi informasi atau dia mempropagandakan kegiatannya itu sangat. Kita mau lawannya gimana? Saya paling nggak setuju kalau blokir. Kan kita lawannya ya dengan cara yang lebih elegan. Yes betul. Nah makanya ya
kita mau membuka diri kita atau gimana ini negara gitu kan. Makanya saya bilang kalau dipaksain dia di daerah crowded, ini kita punya operator banyak loh, ya kan. Mau seluler ada berapa? Ada 4 ya. Terus Mau 3. Ya mau 3. OTW 3. Ya, OTW 3 sekalipun. Ini lucu juga Indonesia, tapi nanti saya ngomong. Ya nanti ya pertanyaan. Karena Singapura itu operatornya malah banyak sekarang. Oh iya nanti kita Ya kan? bahas di sesi Nah, kedua. kita malah mengecil. Iya bentar. Nah, ya kan dengan negara 10 juta dia bisa operator bisa sampai 5. Oke. Ya, tapi ya oke lah. Maksudnya kita udah banyak nih pemain nih, ya kan? Bagaimanapun riset ABGI itu kan bilang pasar tuh di Jawa. Jawa itu semua ada. Jawa sentris ya betul. Semua teknologi ada di Jawa, ya kan? Starlink itu keunggulannya kalau menurut saya cuma satu, dia cepat melakukan site acquisition. Oh. Apa Mas? Site acquisition. Jadi site acquisitionnya cepat, jadi terus dia dengan itu cost of customer-nya jadi murah. Kenapa? Dia nggak perlu bangun BTS, dia nggak perlu bangun menara, ya kan? Perangkatnya dibeli lagi sama si pelanggan, ya kan? BTS dibeli. Nggak ada, ya perangkat dia taruh di rumahnya, ya kan? Berarti dia nggak perlu menara dong. Udah, dia itu cuma investasi di satelit. Nah itulah langkah awalnya Elon Musk ketika orang mencibir dia setiap 3 bulan atau berapa bulan sekali Falcon itu meluncurkan satelit Leo, orang ngetawain kan, ini mau ngapain sih gini-gini. Ya ini tujuannya, karena dia pengen itu Leo itu nanti rapat dengan satelitnya dia semua. Semakin rapat tidak akan mungkin ada blank spot. Nah itu konteks dia investnya di situ doang gitu loh. Kalau BTS lo kan beli sendiri loh. TV kabel aja sewa itu parabolanya. Ya kan nanti diambil lagi kalau sama TV kabel. Kalau ini kita mau beli loh. Benar kan saya bilang 7,8 loh. Makanya saya bilang ini secara model bisnis disruptif, secara teknologi disruptif, didukung oleh brand yang kuat. Nah makanya orang jadinya tertarik menggunakan. Tapi namanya konsumen ujung-ujungnya kan bicara kualitas dan reliability, ya kan? Ya. Sekarang kan kalau mau bersaing kan nanti ujungnya di konten. Misalnya pesaingnya yang fixed broadband. Fixed broadband dia akan bundle sama paket-paket aplikasinya, kontennya ini. Lu dapat nggak sama si Starlink itu? Nggak dapat, rupanya ya udah. Terus kalau sama seluler, nah ini masih bisa telepon, ada nomor. Nah tapi kalau dia direct to cell datang, seluler juga kelabakan nih, gimana ngelawannya gitu kan? Tapi pasti akan dihadang aja, maksudnya. Lah kan sekarang kalau nggak salah Telkomsel tuh saya baca beberapa lalu Telkomsel lagi nguji juga direct satelit juga kan. Pakai BTS-nya lihat. Sebenarnya kan mereka juga udah bersiap. Sama sebenarnya teknologi ini kan vendornya 4L. Lu aja. Ya kan? Pasti si vendor ini udah jualan ke mereka ini, nanti bakal ada ini lu gimana? Sekarang lu berani nggak invest di sini kan gitu aja. Makanya operator jangan terjebak sama rayuan vendor juga kan gitu aja, biar dia bisa jaga cost-nya. Karena di Indonesia ini kan sekarang kelompok mendang-mending ini banyak juga, paling banyak kan yang dengan prediksi bakal sukses nggak Starlink? Iya. Tantangannya ini kalau awal-awal rame iya, minimal word of mouth dia udah dapet. Tapi apakah orang akan switch ke dia rame-rame? Saya nggak yakin. Ketersediaan perangkatnya gimana? Iya. Ya kan? Nunggunya juga lama banget sih. Tidak. Gini loh, Mas Yo, nggak gampang bermain retail di pasar Indonesia. Anda harus gandeng existing player. Distributor, Anda harus gandeng, ya kan? Anda nggak bisa ngandalin pakai commerce aja dikirim ini nggak bisa. Harus ada mitra dealer, AD ini. Itu membangun jaringan itu nggak sehari. Dan saya nggak ada lihat Starlink ingin melakukan hal seperti itu. Ya, ini ibaratnya nih ya. Saya melihat Starlink ini kalau saya di otomotif tuh kayak brand China yang baru awal-awal masuk Indonesia. Awal-awal ya, bukan awal-awal, sekarang ya. Sekarang kan mereka udah bangun dealer. Iya betul. Kalau dulu awalnya kan ngandelin merek doang. Iya. Merek datang. Dan itu struggling banget. Struggling, karena secara brand nggak kuat. Maaf itu tahun berapa sih kan gue nggak tahu. Dia secara brand nggak kuat, teknologi gitu-gitu aja. Dia ngandelin harga murah. Kalau ini enggak, dia nggak ngandelin harga murah, harganya juga fantastis ya kan. Dia menawarkan uniqueness-nya dia.
Yang sebenarnya uniqueness-nya juga nggak jauh beda sama fixed broadband nggak sih? nggak jauh beda. Ya kan tapi kan Iya Mas ya? ada Prestige, kelompok orang- anjir. Prestige, ya itu benar. Ya orang ini segmennya sebenarnya udah segmen atas, Iya. bukan, dan ditambah dengan dibesar-besarkan oleh media gitu loh. Iya. Sebenarnya gini, kayak saya ya, saya di rumah, saya jujur aja, saya udah pakai 2 provider gitu ya, alternatif. Saya punya fix sama punya yang seluler. Saya punya, ngapain saya nambah lagi pakai Starlink? Iya makanya. Iya kan? Harga segitu lagi. Maaf nih ya, Ya, buat nyoba-nyoba juga kayak males banget. enggak ya maaf ya, buat apaan gitu loh. Iya. Saya pakai Starlink nggak masuk karena dia cuma buat akses internet kan. Iya, benar. Terus ngapain saya harus switch punya saya yang lama ini ke Starlink gitu loh. Pure Coba- kepo aja sih Mas. Ah iya, ya kalau itu. makanya, berarti Makanya nggak- saya bilang kelompok nggak bakal yang kayak ini gini ya. memang ada di Indonesia. Kita harus Iya. akui, Iya. kelompok yang kayak gini ada segmen yang seperti ini. Kalau dulu di seluler namanya kelompok butterfly, kelompok yang kupu-kupu. Dihinggap aja di mana-mana terus hinggap, cari nomor-nomor cantik lah, cari Iya, betul. penawaran inilah ini butterfly. Tapi kalau di teman-teman operator bilang gitu, butterfly susah nangkepnya, ngapain sih piara butterfly? Iya. Mungkin piara bunganya. Asik. Gitu. Nektar di situ. Iya, duitnya di situ gitu loh. Jadi sebenarnya sih ya perangnya itu sama aja. Ini kan masalahnya faktor sosok Elon Musk-nya aja. Gitu. Berarti bener ya, itu mempengaruhi lah. Pengaruh, Market. sangat pengaruh. Karena dari awal media juga pasti yang digembar-gemborin adalah emang satelit Elon Musk gitu. Iya, Sebelum iya. benar-benar Starlink udah jadi lumayan Karena Elon Musk familiar. Iya, benar. sosok ini. Untung aja Avengers nggak lanjut. Apa? Avengers nggak lanjut. Avengers. Ya kalau Avengers lanjut berarti Iron Man masih ada, Tony Stark masih hidup. Elon Musk itu bakal dikaitkan terus sama Tony Stark. Iya. Gitu loh. Iya juga ya. Iya, karena kan Hampir lupa ada Tony Stark di dunia iya, ini. betul. karena Tony Stark itu dianggap orang wujud aslinya Elon Musk. Iya, iya. Iya. Bagi sebagian orang ya menganggap itu dia Elon Musk gitu loh. Dia makanya untung dia udah nggak ada Avengers, dia aman lah. Gitu. Iron Man-nya udah nggak ada. Iya. Iron Man udah nggak ada juga kan gitu. Tapi pada akhirnya bakal kanibal nggak sih Mas si Starlink dengan satelit-satelit, program satelit yang ada di Indonesia gitu loh. Merah putih lah. Satria tadi. Kalau aku rasa enggak. Karena gini, satelit kayak Merah Putih. Merah Putih kan dia melayani penyiaran juga. Dia ada melayani broadcaster, terus melayani segmennya beda lah. Segmennya yang Geo itu stabilitasnya tetaplah si Geo ini bagus lah, yang Geo ya kan. Apalagi dia sekarang kebanyakan yang baru Merah Putih 2 kan HTS, High Throughput Satellite. Dia udah mulai menyamai lah. Jadi jangan lihat akses internet aja dong, lihat juga yang buat broadcast, buat ini. Udah fungsi-fungsi Dia lain ya. Dia nggak ada. Dia nggak ada, pure internet aja. Kalau misalnya nanti mati nggak sih satelit Geo? Kalau gitu mati dong nanti perusahaan kayak Airbus, Thales Iya. nggak bangun satelit lagi. Iya. Si Elonnya pun mati. Karena Nanti nggak ada launchernya kliennya. cuma buat ke Leo doang, rugi dia. Iya. Hmm. Nggak ada klien. Biaya launcher buat Leo, buat Nano, sama buat Geo kan beda. Iya. Ini mungkin di buat ini juga Geo, Nano, sama Leo itu berarti maksudnya posisi tingkat Iya, ketinggiannya posisi ya. tingkat Iya. orbit, slot orbit Iya. kan kalau si Geo 350 Paling atas ribu. ya. Biasanya $26 juta buat launching. Iya. Kalau dia rendah ya nggak mungkin segitu, berarti bahan bakar nggak banyak habis. Nah, ya itu lah maksud saya gitu loh. Kalau dia itu berarti Elon mematikan bisnis SpaceX-nya dong. Iya. Iya. Dia kan juga nggak Benar-benar. kayak gitu banget juga gitu loh. Jadi karena setiap ada beam, ya ada beam satelit itu kan dia di slot orbit, misalnya kayak punyanya Merah Putih 2 atau si Satria, beam-beam tertentu dia kuat. Mungkin si Leo nggak bisa menjangkau, bisa Iya, tapi iya. nggak kuat gitu loh. Berarti beda fungsi aja Beda masih fungsi, basically ya. Iya. Jadi kita tuh sebenarnya saya sih sarankan ya, akses internet itu kan sekarang jadi utilitas, tidak lagi. Jadi dia udah kayak air, listrik, Iya. ya kan, Bare necessity banget. gas, utilitas kan. Satu lagi kan sekarang internet. Kalau dia jadi utilitas, berarti dia menjadi kebutuhan rutin. Harusnya konsumennya melihatnya sesuai kebutuhannya, jangan karena wahnya atau apa. Jadi kalau kita yang susah itu kan kalau kalau won nggak selesai-selesai ini barang, karena ingin terus. Tapi kalau kebutuhan need-nya kita apa, udah. Kalau saya sarankan gitu, jangan terpengaruh merek. Bisa aja ya, misalnya di Jakarta Timur tuh ya, yang kuat itu ternyata merek B gitu ya.
bukan merek I gitu. Oh teman-teman gue pakai I semua gini-gini, ngapain? Dia kan fixed broadband. Yang penting akses masuk ke rumah kamu bagus nggak, bener nggak? 200 Mbps gini-gini, ya udah gitu loh. Ngapain lu pilih yang merek yang lain gitu loh? Nah ini fixed broadband nih contohnya. Nah kalau seluler kebutuhannya gimana sih? Lu paling banyak di mana sih berada ketika 12 jam hidup lu? Oh di jalan. Terus ngapain lu cari yang operator yang coveragenya nggak melayani lu di jalan, tapi melayani lu di rumah? Itu kan namanya, terus lu protes, nggak ada sinyal nih. Ya iyalah. Tapi sekarang udah dual SIM, Mas Don. Iya. Saya udah operator. Ya, makanya saya bilang kita itu lihat kebutuhan kita. Betul, gitu. betul. Jangan lihat karena kita Gengsi ya. inginnya. Wah kalau ingin nggak pernah selesai dunia ini. Gengsi nggak ada habisnya juga. Nah, nggak bisa habis. Oke, Mas Don, menarik banget Starlink ini 30 menit sendiri nih habis. Jadi kita masih obrolan di sesi 2, tapi jangan kemana-mana. Yuzonos kalau mau ambil kopi, Mas Doni juga mau ngopi juga. Selonjoran dulu Betul. boleh Mas. Kita kembali yang satu ini. Halo Hai, Yuzoners. Yuzoners. Kembali lagi nih di Yuzon Talks ngomongin soal telekomunikasi, Starlink dan sebagainya. Tadi setengah jam sendiri habis ngomongin Starlinkan. Tapi gue masih ada yang mau gue kepoin dikit lagi, boleh Soal nggak Starlink? sih? Iya. Ya. Ini sebenarnya ini udah Sekarang sering aja. beberapa kali gue tanyain sih ke apa namanya, ke operator dan ke siapa lagi ya? Pokoknya ke government Oh iya, gitu ke ya. regulator, Maksudnya iya. selama ini kan tadi ngomongin soal lokasi orbit ya. Ada geo, ada apa tadi? Nano, ada LEO LEO. segala macem. Ini pertanyaan ini banget sih, pertanyaan warga sih gue. Oh, nggak apa-apa. Kayak Indonesia kan belum punya satelit LEO, Mas. Nggak ada. Dan apakah emang sebenarnya itu salah satu alasan tertarik pakai Starlink? Oh enggak. Kenapa Atau kita nggak? gimana? Maksudnya kenapa Iya, kita kenapa nggak bikin build sendiri? Iya. Ada challenge tersendiri nggak sih? Kalau nggak salah 8 dulu pernah coba bangun nano dan berhasil kok bangun nano satelit ada. Oh. Tapi nano itu kan lebih nggak bisa buat komunikasi. Dia lebih buat capture. Jadi kayak CCTV. Oh, makanya 8 yang bangun ya. Itu ada proyeknya 8. Tapi kan sekarang 8 digabung ke BRIN. Iya. Iya. Ya itulah kita nggak tahu negara lain bicara pasukan angkasa space Center. angkatan bersenjata Oke. angkasa Oh, ini. oh, Kita oh. malah gabung Iya. 8 Iya, di BRIN, iya, gitu. iya. Jadi saya nggak bisa komen lah soal itu. Tapi kenapa sih milihnya Leo gitu? Karena kan dia rendah ya, latensinya rendah juga iya. jadinya. Terus ada yang mencoba menyaingi teknologi hubs gitu kan, atau yang Loon Project itu, tapi kan nggak gagal. Gagal, iya. Gitu loh. Karena terlalu rendah kali, Iya. jadi mengganggu jalur penerbangan. Yes. Nah, jadi Drone Facebook juga pernah kan? jadi Leo ini menurut saya sih ketinggiannya itu ideal, jadi nggak mengganggu penerbangan atau apa. Ideal untuk internet gitu, Mas. Internet Ya akses. ideal buat menyediakan Infrastrukturnya. broadband. Iya, untuk oke, data broadband gitu ya. loh. Kalau Geo kan karena dia kejauhan gitu kan. Tapi secara perputarannya kan dia juga lambat gitu si Geo. Dia lambat motornya kan. Nah, jadi kalau makanya kenapa Leo ya saya rasa secara teknologi memang dia reliable lah, memungkinkan untuk sebagai dari angkasa memberikan internet gitu. Iya, iya. Sebenarnya player di Leo kan juga bukan Starlink ya, ada Bukan beberapa Starlink. ada ada banyak gitu ya. apa lupa namanya M apa gitu ya. Iya, maksudnya pesaing-pesaing Masuk Starlink. Indonesia juga, Ada juga ya. tapi dia main di korporat. Oh, B2B ya? B2B ya. Tapi bentuknya tetap VSAT juga kan? Berarti isinya VSAT juga ya. Lah, Tapi dia tidak B2C, lebih ke B2B. B2B, dia Oh, nggak oke. retail. Biasanya buat apa sih mereka itu? pasti buat orang tambang. Oh iya sih. Kalau enggak di perkantoran. Iya iya benar-benar. Maksud aku tuh pemerintah tuh kira-kira pertimbangannya apa ya? Maksudnya kayak Starlink aja lah, apakah karena deployment satelitnya tuh udah banyak banget nih di Leo atau Oh iya, di Leo kan 7.500 satelit secara secara umum. infrastruktur bisa dikatakan si Starlink ini unggul lah dibanding kompetitornya. Ya, terus kalau menurut Unggul saya dari segi jumlah satelit, Jumlah satelit, belum ada Jumlah, yang nyaingi iya, ya, jumlah ya. Elon kan, karena dia yang pertama. Terus
kenapa milih Elon? Kalau saya baca kan katanya berharap Tesla buka pabrik di Indonesia. Gula-gulanya kan. Dibalik nih gula-gulanya Starlink dihadirin dulu, habis itu Tesla. pabrik Tesla ada. Nah sekarang kalau Starlinknya sudah ada, pabrik Tesla yang nggak datang gimana nih? Saya nggak tahu juga. Coba tanya ke pemerintah, saya nggak paham. Saya nggak mau masuk ke politik, tapi yang saya baca seperti itu gitu loh kan. Tapi kalau kenapa pilih Starlink gitu? Kalau secara teknologi memang ini layak. Misal ya di laut. Di laut tuh nggak ada bisa kabel jangkau. BTS nggak bisa jangkau, ya kan? Kapal-kapal itu kan butuh akses. Kapal nelayan misalnya, sekali berlayar itu 3 bulan 4 bulan, ya kan? Kalau dia pakai yang dari geo, langganannya mahal, ya kan? Visat itu mahal, pakai Visat itu mahal. VMS-nya kan harus nyala apa semua. Nah kalau Starlink kan bisa lebih murah. Makanya kalau untuk daerah-daerah situ saya setuju banget Starlink. Maka itu kan dilayani oleh yang pakai B2B biasanya. Iya. Pakai Daerah laut gitu maksudnya Mas. Iya, Spesifiknya. Iya, buat kapal gitu. Kapal nelayan yang nggak harus berlayar jauh gitu. Nelayan itu kan 3 bulan 4 bulan nyari Pakai ikan. perairan gitu ya. Iya. Iya, kalau dari situ ya saya sih dukung ada komunikasi di situ karena kasihan. Iya. Misalnya kapal nelayan kita karam. Kita kan belum ada. Iya. Kalau dia VMS-nya mati, semuanya mati, gimana dia cari kirim sinyal ininya kan? Dan makanya saya dukung kalau untuk transportasi laut kita harus akui lah teknologinya nggak bisa jangkau. Ada teknologi satelit geo tapi mahal. Starlink nggak begitu semahal geo, tapi ya secara fungsi dia bisa gitu loh. Makanya saya dukung kalau untuk ya transportasi laut. Ya, karena kita negara kepulauan. Ya makanya ketika dia hadir B2B itu sebenarnya udah bagus, tapi ketika dia dibuka retail gitu loh, mungkin karena melihat gini, rakyat kita 270 juta, pengguna seluler kita udah berapa ratus juta, ini kan pasar menjanjikan gitu loh, dan orang kita kan orang gila konten, gitu loh kan, kita kan boros bandwidth. Anda sadar nggak? Semakin Anda banyak makan bandwidth, semakin lu kenceng devisa negara ini pergi. Oh gitu. Loh, Anda beli bandwidth? Oh iya beli bandwidth, betul. Kok data center dari pemain konten semuanya dari mana? Di luar sih kebanyakan. Singapura. Iya. Iya kan, makanya dulu itu kan dipasang localized data center kan, sama CDN, Content Delivery Network, iya, betul, biar trafficnya nggak lari-lari keluar. Karena kalau beli traffic keluar itu IP transit semuanya, wah duit semua, berapa dolar. Benar. Nah, kebayang. Iya benar. Ya semoga pemerintahan ke depan lebih serius untuk yang soal ini ya, soal betul. Membangun kedaulatan telekomunikasi, dalam hal ini internet, tidak hanya masalah bicara kalau kata presiden elected ketika debat dia bilang kan bangun pabriknya di Indonesia, vendornya gitu. Sebenarnya beyond of that, jaringannya harus kita yang kuasain. Kalau jaringan kita kuasain, data center di Indonesia sebenarnya trafficnya nggak jauh-jauh, muternya di Indonesia aja. Jadi kita nggak bayarin orang buat traffic ke luar negeri gitu. Iya. Mungkin terakhir deh buat soal Starlink deh. Soal ini sebenarnya agak-agak nerawang sih. Kayak mungkin nggak sih? Sebenarnya tadi ke-trigger sama fitur direct to cell dan ya pokoknya dia jadi bisa di seluler gitu. Maksudnya kayak at the end of the day nggak tahu lah dalam waktu 3 tahun 5 tahun ada nggak sih possibility dia monopoli gitu loh. Monopoli. Ya kalau syarat monopoli kan dia harus punya market dulu kan. Ya dalam perjalanannya dia ya mungkin kan nanti kan ada orang melihat QoS-nya nggak ini, nggak bisa lah di Indonesia monopoli. Udah nggak bisa. Pemain banyak, gitu kan. Saya nggak yakin dia dan orang kita juga nggak akan tergantung ke layanan Starlink. Saya nggak yakin. Orang kayak saya disuruh Starlink, saya nggak mau. Ngapain saya buang duit? Orang kita emang konsumen kita ya, mohon maaf, emang bukan tipe-tipe yang loyal nggak sih? Maksud gue ya kan saya bilang ada tipe yang bener-bener buat nyoba-nyoba aja gitu ya. Nah kembali ke zaman dulu. Zaman dulu inget nggak kalau operator itu setiap tahun pelanggannya tumbuh terus double digit. Ternyata apa? Itu yang dia layani butterfly kan? Iya kan, orang-orang yang pindah-pindah padahal orangnya Masio atau Hani juga yang pindah-pindah itu aja kan. Akhirnya nomor hangus recycle. Jadi orang kita tuh sebenarnya real
customer berapa sih? Iya. Dari sekarang misalnya nomor yang beredar sama jumlah makhluk hidupnya kan lebih gede nomor. Iya. Iya. Kali 2 kali 3 Iya. kan gitu loh. Jadi saya apa Starlink jadi pilihan utama? Enggak. Apa Starlink sekarang jadi bahan pembicaraan? Iya, kita harus akui gitu loh. Tapi nanti konsumen kita itu pinter kok. Akhirnya kan mereka akan memilih mana yang utama, Sesuai mana yang kebutuhan. backup gitu. Iya, iya, betul. Dan yang bener aja gitu kan Iya. layanannya. Iya. Bener Udah sih. gimana puas? Gue tadi ada pertanyaan soal operator. Tadi kan sempat disinggung tuh. Mas Doni bilang kalau kita mau menuju 3 operator nih, Mas Doni, Singapura aja lebih dari 3 kok, ini kita 3. Kedikitan gitu ya. Kedikitan. katanya ya. Berarti Mas Doni bukan kubu yang sepakat Merger. dengan semakin dikit semakin berkualitas. Enggak. Karena saya jujur aja. Saya orang, mungkin kita orang yang mengalami perkawinan operator. Yes. Mulai Axis. Hmm. Saya tuh merasakan dari zaman Indosat. Hmm. Indosat dibeli sama QTEL. Iya. Nggak ada berubah tuh Indosat. Dibeli QTEL, investor asing, ini. Secara inovasi atau apa Yes. ada finansial mereka enggak itu gitu-gitu aja. Indosat dibeli Uridu sama aja gitu kan. Ternyata investor yang datang hanya ingin memanfaatkan market. Indosat udah match sama Hutch Iya. gitu-gitu aja. Apakah ekspansi jangkauan Indosat makin luas atau apa? Iya. Tapi apakah benar seperti yang dipikirkan? Enggak. Mereka kira pikir uang kan, cost of structure dan sebagainya. Terus Excel sama Axis, ya kan, suffering kan, Yes. suffering akhirnya ya sekarang kayak gini. Coba lihat yang pelanggan Excel sekarang atau Axis jaringannya harus sering-sering airplane mode. Saya kan pakai Excel. Dari rumah saya Jakarta Timur, saya harus sering airplane mode, nyala lagi, mati lagi. Ya kan? Kayak nge-refresh gitu Ya, ya. sekarang saya tanya deh semua yang sekarang pakai Excel sama Axis. Ya, karena saya saya bisa ngomong gitu loh. Jadi apakah setelah merger better? Enggak. Apakah setelah merger Indonesia speed testnya bagus? Enggak Yang juga. enggak. Apakah di open signal kita naik? Enggak. Iya kan? Iya kan? Jadi kalau saya soal merger ini kan masalah keputusan bisnis dari pemilik modal. Ya kan? Mungkin mereka udah nggak kuat. Iya, kayak Axis Ya, sebelumnya kan. kayak Axis atau apa kan, atau menjadi coba reality gitu. Tapi kalau bumbunya dikasih it will be better QoS, it will be better access. Udahlah, jangan itu lagi dijual baik oleh operator ataupun oleh pemerintah. Jangan Pak, jangan Bu ya, udah jangan. Karena kita juga udah capek kalau dibilang soal nanti dengan makin dikit frekuensi akan lebih banyak. Enggak juga Bapak Ibu, karena Bapak jual lagi tuh frekuensi ke operator, keluar lagi duitnya. Jadi enggak ada itu. Jadi kalau menurut saya kompetisi ya biarin aja kompetisi. Namanya kita free market, ya enggak? Kita kan memilih free market di telekomunikasi ini. Ketika Undang-Undang nomor 99 itu dikeluarkan. Iya, betul. Ya sekarang kita paksa-paksa orang merger. Kalau dia nggak mau merger ngapain? Dia nggak mau nikah ngapain? Ya kan? Anda mau kasih gula-gula apa? Paling Anda kasih gula-gula ya udah beberapa frekuensi bloknya tetap milik kamu, sisanya gua ambil, gua jual lagi, kan sama aja. Iya. Ya kan? Begitu ada jual berarti ada cost transaction dan ada structure cost yang harus diperbaiki. Yang merger ini sekarang misalnya nih yang rame, merah ketemu biru, merahnya berdarah-darah. Iya. Birunya baru mulai sembuh. Ya birunya sakit lagi. Korban siapa? Saya pelanggan Excel sama Axis. Saya korban jadinya nanti. Ya kan? Karena tadi ada cost atau ini Iya dikeluarkan, dong. mereka harus balik cepat Belum gitu. tentu mereka Iya, mau iya. begitu datang terus 2,3-nya si Smart Friend itu akan dimanfaatkan semuanya sama Axis. Beda. Zamannya beda. Jadi saya orang yang mengalami merger ini beberapa kali. Jadi awal saya percaya. Tapi sekarang kan saya nggak percaya. Saya nggak mau. Skeptis saya. Kasihan juga. Gini ya. Itu satu. Kedua, pilihan makin sedikit. Oh iya. Ya kan? Pilihan makin sedikit, kita nggak ada pilihan lagi. Terus kita ini kan belum menganut azas number portability. Azas number portability maksudnya gimana? Di mana nomor itu bukan milik operator, kita bisa pakai nomor yang sama, tapi pindah-pindah operator. Oh iya. eSIM, sekarang kan lagi bikin eSIM tuh Iya. Indonesia. eSIM itu real eSIM tuh kayak gitu.
nomor itu nempel di handphone kamu kan. Kayak di Iya, negara-negara Iya nggak? sana ya. Tapi operatornya lu bisa pilih Iya. antara si A, Itu yang si B. benar. Itu yang benar. Itu yang benar. Yang ideal begitu? Idealnya gitu. Oh, Ya oke. kan? Kita bisa menghukum operator, ya operator nggak benar. Sekarang saya mau pindah nih, saya nggak mau pindah, nomor saya udah diketahui orang. Iya, Iya. benar. Kebanyakan Ya kan? gitu kan. Iya. Kita gimana menghukumnya nih? Hmm. Ya kan nggak bisa dihukum kan? Hukumnya paling kalau lagi di rumah kita pindah jadi wifi. Cheating dulu lah kalau Iya kan? itu pun juga kayak Bener nggak? Iya, 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 kan? iya, iya. Ya jadi makanya saya bilang kalau ya itu satu. Dan terakhir sih masalah tenaga kerja. Ah, oke. Karena ketika merger ini ada yang di layoff, kasihan. Iya. Kita lagi ekonomi kayak gini gitu loh. Saya bukannya anti ini ya, tapi ya itu kan keputusan bisnis. Iya, itu bisnis. Anda kan nanyanya nih, lu nanya gua kan sebagai orang yang lihat sehari-hari. Iya. Tapi kalau perusahaan bisnis kita nggak bisa, orang dia juga lagi kesulitan uang, mungkin pusing juga dikejar sama investornya ini kapan balik modal ya kan? Betul. Ya kita nggak bisa halangi lah. Tapi kalau secara tadi misalnya Singapura tuh ada 5, ada MVNO-nya ada 2 sekarang. VMO tuh mungkin Mobile Virtual Network Operator. konsepnya seperti apa sih? Dia nggak punya jaringan, dia sewa jaringan ke existing. Oke, Ada jadi dia ada operator baru atau operator ini pengen masuk Dia jual tapi layanan aja, servisnya aja. tapi infrastrukturnya adalah dari operator existing. Infrastruktur fisiknya. Ah. Tapi dia punya NOC lah, punya Oh, NOC, iya, punya iya, data iya. center apa ada. Oke, Tapi oke. kalau Dari jaringan BTS dia nggak punya. Dia secara sewa- regulasi dia inilah ya, Iya, maksudnya di bisa. di Singapura tuh ada Yow Wi-Fi sama Free Wi. Oke. Dia sewa ke Singtel. Iya, iya, iya. Itu baru apa gimana sih Mas? Baru. Baru kan, Aku juga kaget pas asing aku ke namanya. Singapura ada 5 pemain. Emang Indonesia ideal nggak sih? Indonesia kalau mau MVNO lah. Ya, berarti Jadi maksud kita bisa menghukum operator. Kalau benar-benar mau ini kita MVNO, kita number portability. Kita yang bisa hukum operator itu sekarang. Oke. Iya kan? Oke. Nomor saya yang punya, Oh, saya bisa pindah. oke. Ya sama kayak ini ya, WhatsApp lah. Oh. WhatsApp kan nggak Ganti perangkat yang penting nomornya sama itu jadi akun. dari akun. Iya, kan? iya, Itu punya iya. saya kan gitu. Iya, 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 iya. Menghukumnya kan gitu. Oke. Nah, sekarang masalahnya kan ya Indonesia kan kalau udah kayak gitu kan ya soal regulasi gitu kan jadi ada yang kehilangan. Pemerintah pun bisa kehilangan PNBP kan Iya dari sih. BAPTEL dan sebagainya. Iya sih. Tapi kan semua ada kompensasi. Makanya saya bilang kalau gimmicknya masyarakat akan mendapatkan layanan lebih baik ya enggak lah. Saya enggak kalau itu mah Tapi lebih mungkin baik. waktu umur saya 30 saya percaya ya. Tapi kalau sekarang saya nggak percaya. Tapi kan maksudnya gini Mas Doni. Dulu kan zamannya Mas Doni, ya zaman kita ya. Operator banyak nggak berefek gimana sama layanan. Sekarang kenapa nggak dicoba kalau memang tinggal 3? Udah pesimis dulu gitu apa gimana? Operator banyak sekarang dulu ada 5 ya kalau nggak salah. Iya, Ceria pun juga kalau dihitung ya. Ya, Ceria, Bakri. Malah zamannya ada Asia malah bergairah. Oh iya. Kenapa semua terpacu sama Asia dengan gila-gilanya? Yes, betul. Iya kan, Udah marketingnya. banyak lagi, betul. Terus industri turunan, industri sampingnya juga seneng. Industri turunannya maksudnya industri suprastrukturnya seperti menara seneng. Iya. Tenannya makin banyak. Iya. Media seneng, ya kan? Dulu Banyak salah isu yang bisa satu- digarap. Bukan, salah satu ad spending yang paling gede itu dulu operator. Iya, Ya betul. kan? Iklan TV dulu operator. Betul. Berapa terus belum kegiatan mereka untuk akuisisi pelanggan. Mhm. Berapa konser yang mereka bangun Iya. bikin dulu. Benar. Ingat nggak dulu Peter Pan dulu di sewa eksklusif oleh salah satu brand untuk Iya. kartu perdananya. Iya, betul. Kita dulu diajak tour mereka gitu Iya. kan. Jadi maksud saya itu ada ekonomi yang bergerak. Tidak hanya tenaga kerjanya, ekonomi bergerak. Kalau Karena sekarang ada mencoba mengakuisisi pelanggan dengan cara-cara iya, marketing yang lebih berbeda, lebih iya, kreatif, lebih betul. kreatif. Jadi kalau makin sedikit, mereka yang kan anteng aja kan. Kita memacu mereka berinovasi gimana? Nah sekarang ada Starlink, mereka akhirnya mereka berinovasi kan. Tapi kalau nggak ada Starlink, ya kita gimana ngukum mereka? Kan nggak bisa ngukum mereka, ya kan? Nomor ini kan susah banget ini. Ganti nomor kan pasti pusing orang kan. Berarti Udah males duluan ya. Udah males berarti duluan. lebih banyak operator atau banyak layanan
itu sebenarnya lebih ideal diterapkan di pasar Indonesia. Banyak operator, banyak layanan tuh bagus, banyak pilihan jadinya. Oke. Idealnya itu Indonesia ya, kalau saya sih kata orang kan tiga karena dilihat dari sisi availability kok frekuensi kan. Tapi dengan teknologi yang makin maju, sekarang dengan 4 pun sebenarnya udah bagus lah 4 ya. Tapi masalahnya kan yang keempat ini kan kesulitan uang, makanya dia nggak ada. Kalau dulu kan setiap 3 bulan keluar terus produk bundlingnya dari Pak Sukoco. Iya kan? Harus nyebut merek. Iya kan, benar nggak? Iya. Ada aja dulu terus dia foto Andromax. Iya. Sekarang nggak ada subsidinya bos, itu aja masalahnya. Karena jadi gini, 3 pemain ini ibaratnya ini incumbent lah, top 3 lah ya. Top 3 kalau di Liga Inggris nih gantian aja lah, ini Arsenal, Liverpool, City, Liverpool, City kan. MU-nya udah kebuang lah ini kan. Padahal gue MU nih ya. Sorry. Iya kan? Gue nih MU pada sedih banget ya kan. Kemarin kalah lagi. Nah, tapi ini ganti-gantian nih bertiga, ya kan? Ini yang keempat ini nggak ngapa-ngapain ya, kayak MU-nya dia nggak ngapa-ngapain gitu loh. Gaya doang beli tapi nggak goyang 3 ini. Yang 3 ini mah santai aja, kita arisan aja lah katanya gitu kan, gitu. Jadi ya gimana ya? Ya sebenarnya bagus sih ada penantang baru, mereka jadi ini. Ya ini kan kita ngomong juga ada gebrakan gitu ya. Ada gebrakan gitu. Oke. Intinya sekarang kayaknya nggak mungkin ya kalau tiba-tiba ada operator baru lagi karena ngelihat merger dan sebagainya. Iya, Mas, sebenarnya paling ideal berarti untuk saat ini melihat kondisi inovasi sekarang ya mungkin adalah virtual mobile operator itu dengan regulasi yang ada di Indonesia sekarang, nggak ada orang yang mau bikin operator. Regulasi apa yang dimaksud? High regulated industry, high regulated cost. Costnya ini mahal banget regulasinya. Nggak ada gula-gulanya. Kecuali gula-gulanya gini, saya kasih kamu frekuensi 10 tahun, lu mungkin jaringan gratis frekuensi. Nggak mau orang bangun operator. Atau saya gratisin sewa infrastruktur pasif semuanya. Mau orang. Kalau sekarang dengan semuanya sudah terdeploy, sudah infrastruktur sudah matang, new entrant itu bunuh diri, siapa yang mau bakar uang sekarang EBITDA marginnya itu nggak kayak zaman kita dulu nggak zaman tahun 2000-an masih 60% gitu ya, 65 sekarang udah kecil, di bawah itu banget 40 30 20, siapa yang mau EBITDA margin segitu? Iya sih. Ya kan? Masih ada growth revenue aja operator sekarang bagus lah. Ya kan, labanya masih growth tuh masih bagus lah. Ya kan, karena ya itu operator sendiri tidak mengekspansi pasarnya itu aja. Stagnan gitu ya. Stagnan sebenarnya yang terjadi. Seluler stagnan. Padahal kalau dibilang Indonesia Timur dong itu ini, tapi nggak ada juga yang mau masuk Indonesia Timur. Coba yang warna kuning deh, cek pergi ke Indonesia Timur, pasti Anda ganti kartu ke warna merah. Iya. Fair-fairan aja lah kita. Paling timur ke Papua sana udah mikir-mikir. Iya betul. Iya kan? Iya betul. Nah, jadi dari dulu ya itu karena Jawa sentris sih. Tapi sekarang katanya sih udah mulai main nih ke Indonesia bagian timur karena udah banyak tambang kan, udah banyak daerah tambang. Tapi tetap yang dicari yang daerah yang gemuk gitu loh, yang ada ininya. Cepet gitu ini nggak sih? Ngebuka lagi kayak mulai di awal lagi. Iya. Operator gitu nggak sih? Betul? Iya, kalau di daerah Indonesia Timur mereka masih. Kan sekarang banyak tuh yang ngajuin izin lisensi untuk bangun kabel optik backbone untuk Sulawesi, apalagi ada IKN kan, Kalimantan, itu kan dari daerah tambang. Iya. Itu mulai ramai sekarang. Masuk. Tapi ada pemicunya juga kan. Ada pemicu ya, pasti harus ada kuenya. Karena kalau nggak ada gula-gulanya nggak ada yang mau. Nah, kalau mau gula-gulanya dari pemerintah, saya bilang. Pemerintah berani nggak untuk bener mau bangun 5G 10 tahun frekuensinya nggak usah ditarik dulu BHP frekuensi. Tax holiday? Iya, nggak kayak kan insentif nih. Insentifnya itu. Kayak di India bukan sih? Atau Australia? Aku nggak tahu, lupa. Ya, tapi ya ini ide saya aja. Kalau saya kepikiran gitu, karena yang paling mahal kan bayar frekuensi. Iya. Frekuensi gratisin aja. Gratisin dulu, coba dulu kalau udah untung baru kita tarikin nih. Tarikinnya juga nggak langsung tarikin 100%. Ada jangkanya dulu lah ya. Iya. Ya, tapi sanggup nggak dapat PNBP. Gitu aja. Nah, PNBP frekuensi itu
tertinggi loh di Kominfo, Nomor 25 triliun itu dari nomor 3 ya? nomor 80% dari frekuensi. Nah itu frekuensi juga sampai sekarang kan masih nggak tahu lah Mas digodok apa gimana. Iya, tapi makanya. dan dari operator juga kan pasti banyak Ya request. operator kan sudah bersuara tuh, Iya. Bapak Menkominfo mintanya seperti itu kan. Saya bilang Jangan yang ujung-ujungnya dicicil gitu loh Mas. nah iya, Maksudnya benar-benar insentif pure, bukan yang kayak harusnya yang 700 MHz tuh kalau mau. Itu kan lowong tuh ya. Walaupun Ya, nggak sudah sebe- kontes lowongan. aja, tapi jangan tarikin uangnya dulu. Nah, itu Coba dia, ya, itu coba dia. ya, bener ya. itu dia. Tapi kalau gitu ya, ini kan kayak ini yang teriak nanti pasti Kemenq ke Kominfo. Kok Oh, iya. kamu punya potensi penerimaan negara sekian triliun nggak kamu pakai, nggak kamu ambil. Yang Kecuali dia bisa meyakinkan Kemenq. Dari sini akan ada aktivitas ekonomi berjalan. Ini ada PPN Iya. masuk, ada PPH masuk. Kan pajak juga buat negara. Iya. Bedanya nggak disetor oleh Kominfo. Tapi lewat sektor-sektor pelaku usaha. lain. Nah, lu pilih yang mana nih? Ekonomi lu bergerak atau lu palak dulu orang ini di depan? Kok Iya. ngomongnya palak ya? Ambil dulu di depan gitu loh. Di Pala kan maksa dong. Masa kesannya. Tapi Nagih. kalau penjualan ibaratnya jatah lu udah pasti dapet nih. Iya. Tapi kalau ini kan bergerak dulu. Lu pilih mana gitu aja. Tapi sebenarnya rencana insentif dari pemerintah khususnya yang 5G ya Mas, itu akan kejadian gak sih sebenarnya? Aku sih pesimis. Karena kejar pajak ya? Karena Pengen bukan. nangis gue dengernya. Karena sifat yang PNBP itu kan selalu dia growth. Iya. Kalau dia turun, Kementerian Teknis harus menjelaskan ke Kenapa? bendahara negara kenapa ini turun. Iya. Padahal ada potensi bisa naik gitu loh. Gak bisa menjelaskan atau gimana? Ya, Harusnya dia ngobrol harus dong, gitu, harusnya gitu loh. ngobrol. Iya kan poinnya. Nah, Kenapa kalau itu tidak kan bisa kembali menjelaskan? kepada Masing-masing sektoral. ya Pak, nanti yang paling tinggi lah bosnya menteri-menteri lah. Tapi kalau kita ngomong ini ya antara menteri aja, ya enggak lah, saya nggak yakin lah. Takutnya ujungnya PHP Ya, dong. saya Mas. nggak yakin, saya bilang kan Iya, saya jawab, karena saya nggak yakin itu akan Kayak terrealisasi. PHP banget gak sih kooperatif? Kalau gue sih ngerasa kayak ada Berat itu. ego sektoral gitu nggak sih? Bukan ego sektoral karena keuangan negara itu kan memang kayak gitu Mas Yo. Kalau ibarat kita di rumah, bendahara kita di rumah kan pasti beda dong. Udah uang gua kalau turunin gimana sih kan gitu. Ya, tapi nanti bakal lebih dua kali ya nggak lipat bisa. dong. Ya beda lah mindsetnya kalau jadi bendahara sama jadi Jadi yang spending. jadi nggak bisa. Gitu. nah kan? Closing ada pertanyaan terakhir nggak? Nggak ada. Apa ya? Bingung gue. udah banyak banget. Luar biasa nih omongannya. Setengah jam tadi ngomongin Starlink, setengah jam lagi kita ngomongin soal kondisi Operator masa kini. operator masa kini. Mungkin teman-teman jadi bisa ambil pertimbangan ya soal Starlink tadi, kenapa mungkin ada kelebihan dan kekurangannya juga di teman-teman regulator kalaupun ngelihat bisa masukannya dari Mas Doni. Iya. Bisa ini itu aja mungkin dari Dari kita. kita makasih banyak Mas Doni. Mas Doni terima kasih udah datang. Kuliah 14 SKS nih Iya, kayaknya. banyak banget ini. Duh, tercerahkan banget. Semoga juga kalian ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe Uzone Indonesia dan tonton Uzone Talk setiap hari Kamis jam 4 sore. Sampai jumpa. Bye. Bye. Terima kasih Mas Doni. Thank you. Terima kasih Mas. Tangannya.